Baik, selamat malam Pak Yoga dan teman-teman. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Yasinta Monica Ningrum dengan NIM Wakil 682 dan rekan saya Baik, perkenalkan saya Debbie Agustina dengan NIM Investasi. Baik, perkenalkan saya Debbie Amrinisa dengan NIM akhir 448. Saya Hoirudisa Agustina dengan NIM akhir 104. Baik, kita langsung saja ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, langsung saja. Jadi di sini ada company vision and objective. Nah, yang pertama itu ada corporate vision. Nah, di sini itu ada visi dan misi perusahaan. Misi misi dari perusahaan itu menjelaskan aktivitas utama yang sedang dijalankan oleh perusahaan serta pasar yang menjadi target. Nah, selain itu, misi juga sering mencerminkan nilai-nilai yang dianut perusahaan seperti komitmen terhadap kualitas, kejujuran, tanggung jawab sosial, dan aspek keberlanjutan. Nah, dalam beberapa konteks, misi juga dikenal dengan istilah purpose. Nah, di sini juga selanjutnya itu ada visi. Visi perusahaan itu menggambarkan tujuan jangka panjang dari perusahaan dan juga arah yang ingin dicapai oleh perusahaan di masa depan. Lalu juga visi yang dirumuskan dengan baik bisa menjadi sumber motivasi bagi karyawan. Namun, jika disampaikan secara terlalu umum, bisa kehilangan arti dan tidak efektif sebagai panduan strategis. Selanjutnya, next, tujuan corporate vision ataupun tujuan perusahaan itu seharusnya memenuhi kriteria SMART dan tidak hanya terbatas pada aspek finansial. Tujuan juga harus mencakup inovasi, kepuasan pelanggan, efisiensi internal, dan juga keberlanjutan. Tujuan ini biasanya ditetapkan untuk jangka menengah minimal 3 tahun dan juga melibatkan dua keputusan utama. Yang pertama itu menentukan variabel utama yang menjadikan fokus, dan yang kedua itu menentukan nilai dan juga waktu pencapaian variabel tersebut. Nah, manajemen puncak itu bertanggung jawab atas penentuan prioritas tujuannya. Misalnya itu lebih fokus kepada laba ataupun mangsa pasar. Namun, keberhasilan pencapaian tujuan memerlukan dukungan dari uh, seluruh bagian organisasi. Nah, seperti menggunakan balance scorecard ini dapat digunakan untuk alat bantu dalam menetapkan prioritas dan juga untuk menentukan tujuan menjadi tindakan yang lebih konkret. Nah, selanjutnya itu ada portofolio analisis. Portofolio adalah uh, kumpulan ataupun produk dari suatu organisasi. Nah, analisis ini terhadap portofolio itu penting dilakukan untuk mengetahui apakah pasar yang dilayani itu masih sesuai ataupun peser ataupun untuk menentukan seberapa banyak investasi yang perlu diberikan kepada masing-masing produk. Nah, karena setiap produk itu memiliki tingkat profitabilitas yang berbeda. Next, ada uh, purpose and connect of the portfolio analysis. Nah, di sini itu perusahaan yang menawarkan beragam produk di berbagai pasar perlu menjaga keseimbangan portofolio belum tentu menguntungkan. Lalu ada DOX atau pangsa pasar yang rendah di pasar pertumbuhan lambat dan juga kontribusinya itu kecil dan juga layak dipertimbangkan untuk dihentikan. Nah, lalu di sini ada uh, strategi investasi yang dapat diambil meliputi pertumbuhan, lalu juga ada pertahanan, ada panen, dan juga ada likuiditas. Nah, dana dari cash cow yang sebaiknya digunakan untuk mendukung start dan problem, namun memilih. Nah, di sini tuh memilih mana sih yang layak dikembangkan dan perlu analisis industri dan juga siklus dari produk tersebut. Selanjutnya, next ada maba analisis. Nah, di sini itu ada sebuah contoh M maba atau penilaian daya tarik posisi pasar bisnis, di mana layar bisnis yang dikembangkan oleh General Electric. Nah, ini bisa dilihat ya di gambar di bawah. Nah, lalu ada juga gambar nomor 10 ini
menggambarkan pasar-pasar relatif, di mana sumbu horizontal itu sekarang menunjukkan posisi kompetitif ataupun kekuatan dari kombinasi produk-produk pasar seperti kekuatan relatif. Nah, variabel ini juga ditentukan berdasarkan skor dan jumlah faktor ya, berdasarkan sebuah contoh di perhitungan yang ada di bawah. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik, yang selanjutnya ada trajektori analisis. Nah, trajektori analisis ini adalah analisis yang akan digunakan dalam menganalisis portofolio. Dalam trajektori analisis itu ada 3. Yang pertama itu manajer menganalisis posisi SBU saat ini dengan analisis portofolio. Pertanyaan terpenting yang harus dijawab adalah apakah portofolio SBU saat ini seimbang? Pertanyaannya seperti apakah tidak ada terlalu banyak SBU untuk di diinvestasikan, dan apakah ada cukup banyak SBU dengan prospek pertumbuhan yang menguntungkan. Kemudian untuk analisis yang kedua yaitu dengan adanya kebijakan. Nah, hal ini harus mempertimbangkan antara lain pertumbuhan yang diharapkan dari berbagai macam pasar. Bahkan tanpa tindakan, posisi portofolio SBU dapat berubah jika daya tarik pasar berubah. Kemungkinan tindakan yang dilakukan oleh pesaing juga harus diperhitungkan. Hal ini dapat mempengaruhi posisi pasar SBU. Kemudian analisis yang ketiga yaitu adalah perusahaan menentukan portofolio yang diinginkan. Untuk SBU yang ada, pernyataan adalah apakah posisi yang diharapkan dapat diterima. Pertumbuhan akan diinginkan oleh beberapa SBU. Seperti di mata manajemen puncak. Untuk beberapa SBU pasar yang sudah jenuh dengan posisi pasar yang moderat, diinvestasikan akan menjadi strategi terbaik. Aktivitas produk juga dapat dilakukan dalam portofolio yang diinginkan. Sebagai contoh, jika pasar yang ada diperkirakan akan menunjukkan sedikit pertumbuhan pasar baru, mungkin harus dicarikan untuk portofolio. Next. Kemudian ada juga yang namanya brand variance of the portfolio analysis. Jadi di portofolio ini itu ada 2 sumbu. Yang sumbu X itu merepresentasikan tentang growth the line of brand. Kemudian untuk uh, kurva atau line yang di sumbu Y itu merepresentasikan market share of the brand. Kemudian untuk penjelasannya yaitu, dasar pemikiran di balik ini adalah bahwa setiap merek kurang lebih memiliki kelompok sasaran sendiri, dan dengan demikian dapat dianggap sebagai pasar yang terpisah. Dengan asumsi ini, dalam aplikasi BCG, penjualan yang diharapkan pertumbuhan merek dapat ditampilkan pada suatu sumbu dan pangsa pasar dan pangsa pasar pada sumbu lainnya. Kemudian pada gambar di samping menunjukkan hal ini. Dalam gambar ini, merek-merek harus merupakan merek kecil-kecil tetapi memiliki prospek pertumbuhan yang lebih baik untuk menjadi bintang. Kemudian merek 4 tampaknya merupakan merek besar dengan prospek pertumbuhan yang kecil. Sementara untuk merek 1 tampaknya berbeda berada di akhir siklus hidup produknya. Nah, kemudian kami membuat komentar tentang penggunaan kedua dimensi itu sendiri. Keduanya berkaitan dengan daya tarik pasar untuk suatu merek. Jika ada kemungkinan pasar baru, analisis lintasan dapat diterapkan, seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Namun, batasannya adalah tidak ada perhatian yang diberikan pada hambatan masuk. Nah, hambatan masuk yang ada untuk memasuki pasar. Sederhananya, mungkin ada pasar yang sangat menarik yang sedang menunggu. Jadi di sini untuk yang nomor 3 itu dia ada di posisi yang sangat bagus karena dia untuk
di sumbu X dan Y, dia ada di tingkat high. Jadi semakin ke kanan ataupun semakin ke atas, itu posisinya high. Namun semakin ke bawah atau berada di titik yang di sumbu bawah, itu menandakan bahwa posisinya sedang low. Seperti itu. Next. Kemudian di sini menggambarkan di mana tadi adanya hambatan atau di sini kita lihatnya sebagai blok warna hijau itu adalah batas entry base dari suatu perusahaan untuk masuk ke pasar seperti itu. Next. Oke, selanjutnya ada advantage and disadvantage of portfolio methods. Nah, berbagai keterbatasan metode portofolio telah diperkenalkan dalam literatur yang sebelumnya. Misalkan klasifikasi sumbu dan oleh karena itu penunjukan SBU agak subjektif. Yang juga berlaku untuk memilih faktor-faktor yang mendasari dan memberikan bobot dan skor. Semuanya tampak sulit, tetapi sebenarnya sangat lunak. Selain itu, hasilnya tidak boleh ditafsirkan terlalu kaku. Sebagai contoh, sebuah organisasi dapat memutuskan untuk meninggalkan produk yang tidak menguntungkan dalam jangkauannya, karena berbagai alasan di baliknya. Misalnya, untuk menahan pesaing atau karena produk tersebut cocok dengan produk lainnya. Seperti banyak model lain dalam buku yang telah kita ambil, metode portofolio harus digunakan terutama sebagai alat bantu dan alat komunikasi internal. Sementara itu, jangan lupa kita untuk selalu berpikir kreatif dan selalu berpikir strategis. Next. Kemudian, untuk selanjutnya ada corporate strategi. Nah, corporate strategi yang pertama ada choice of market. Jadi di sini yang pertama ada komponen of the corporate strategy. Nah, pada tingkat perusahaan, yang pertama adalah yang paling penting. Di sini kami menampakkan dimensi ketiga di dalam strategi perusahaan. Nah, ini di sini kita bisa menganalisis tentang dengan siapa kita bersaing sekarang dan akan memilih pasar yang mana seperti itu. Next. Nah, kemudian di choice of market ini, inti dari strategi perusahaan adalah di mana dan sejauh mana perusahaan ingin bersaing. Dengan kata lain, di pasar mana perusahaan ingin aktif dan sejauh mana. Bahkan, ini adalah tantangan komposisi portofolio, tergantung pada tingkatannya. Nah, ini bisa berupa portofolio SBU atau pasar, kemudian perusahaan, atau portofolio produk ataupun merek. Nah, metode yang dapat membantu dalam hal ini adalah analisis portofolio yang dibahas pada bagian sebelumnya. Nah, dalam melakukannya, kami menyarankan untuk menggunakan analisis portofolio yang dikombinasikan dengan analisis lintasan dalam 3 langkah yang ada di bawah ini. Jadi yang pertama yaitu penentuan portofolio saat ini. Kemudian yang kedua, dengan peramalan dan evaluasi portofolio jika kebijakan tidak bisa berubah. Dan yang ketiga, ada penentuan portofolio yang diinginkan. Next. Nah, kemudian di sini ada 4 jenis arah pertumbuhan yang dapat digunakan perusahaan untuk tumbuh dengan yang sudah ada atau SBU. Kemudian yang pertama itu adalah cara pertama yang paling jelas untuk tumbuh adalah dengan melakukan penetrasi pasar. Kemudian yang kedua, ketika terjadi kejenuhan pasar, manajemen akan mengeksplorasi peluang pertumbuhan lainnya seperti pengembangan pasar. Kemudian yang ketiga, kita juga dapat mempertimbangkan tentang pengembangan produk. Dan yang terakhir adalah dengan bentuk pengembangan produksi yang lebih luas jangkauannya dengan diversifikasi horizontal atau disebut juga dengan paralelisasi seperti itu.
Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang strategi pengembangan. Jadi di sini ada 3 metode pengembangan yang mungkin dapat dilakukan. Tadi kan sudah menentukan arahnya mau kemana. Nah, sekarang kita mau nentuin, kita mau memilih perkembangan yang apa. Di sini ada 3. Yang pertama itu perkembangan internal. Nah, perkembangan internal itu, perusahaan itu mengandalkan sumber daya dan kemampuan internalnya untuk pengembangan pasar serta meningkatkan efisiensinya. Tapi di sini juga ada risikonya yaitu, terkendali tapi mungkin butuh waktu yang lama seperti itu. Yang kedua ada pengembangan eksternal melalui kolaborasi. Jadi perusahaan ini bisa bekerja sama dengan pihak lain kayak usaha patungan, aliansi strategis atau lisensi. Nah, ini tuh, untuk berbagai sumber daya, resiko, dan akses pasar. Nah, keberhasilan dari, strategi yang ini itu tuh, bergantung pada pemilihan mitra dan manajemen hubungannya. Jadi, di mana perusahaan itu memilih mitra dan, memiliki hubungannya itu jadi misal kayak kalau perusahaannya mungkin kurang memiliki, komponen yang baik, mungkin bisa dikatakan juga kurang beruntung gitu. Lalu yang selanjutnya itu ada pengembangan eksternal melalui pengambil alihan atau akuisisi. Jadi kayak pembelian aktivitas baru. Nah, perusahaan, memberi perusahaan lain untuk akses cepat ke pasarnya. Nah, untuk sumber daya atau teknologi serta potensi dari sinerginya. Di sini tuh memang resikonya tinggi ya teman-teman dan membutuhkan 2 diligence serta rencana integrasi yang tentunya harus lebih efektif. Karena kan istilahnya kita memberi perusahaan yang baru yang belum kita kenal seluk-beluknya secara lebih mendalam. Jadi kita kayak membangunnya tuh. Nah, selanjutnya di sini ada pengembangan eksternal, tapi juga digunakan sebagai strategi untuk mengurangi persaingan. Nah, perusahaan dapat memilih pengembangan eksternal, yaitu berbagai bentuk kolaborasi dengan pihak lain, termasuk pesaingnya sendiri. Nah, untuk mengurangi intensitas persaingan. Nah, terdapat beberapa metode yang dapat dilakukan. Yang pertama itu dengan peningkatan konsentrasi pasar. Jadi bisa melalui merger, akuisisi tadi, atau bentuk kolaborasi lainnya seperti kombinasi pembelian, waralaba, dan aliansi strategis. Ini tuh mengurangi jumlah pemain independen di suatu pasar. Lalu yang kedua itu dengan perjanjian pasar. Jadi kesepakatan formal atau informal dengan pesaing terkait aspek pasar seperti harga, pembagian wilayah pasar, dan kartel. Sebenarnya kalau kartel ini kan agak konotasinya agak buruk, tapi di sini bisa digunakan, tapi seharusnya lebih ke persaingan global. Jadi penggunaan strategi pengurangan persaingan itu tidak diragukan lagi dengan adalah meningkatnya persaingan yang diakibatkan oleh pasar internasional yang semakin terbuka. Terutama ketika perusahaan yang bekerja sama atau saling melengkapi kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Kemitraan itu jadi lebih kompetitif daripada masing-masing perusahaan itu kayak sendiri-sendiri gitu. Dengan tujuan mencapai sinergi dan daya saing yang eh, lebih tinggi gitu. Namun tapi merger ini juga memiliki resiko. Yang pertama itu seperti kurangnya fleksibilitas. Jadi kita tuh kalau usaha sendiri kan kita lebih fleksibel arahnya mau kemana. Tapi kalau misal kita bermitra atau kita melakukan merger, kita harus menyesuaikan dengan pihak lain gitu. Yang kedua, potensi bentrokan budaya perusahaan ya, yang seperti saya katakan tadi, karena kalau sendiri itu kan lebih bisa menentukan apa yang kita mau, tapi kan kalau misal kita bekerja sama atau merger, kita harus saling memikirkan keperluan untuk 2 perusahaan atau yang bekerja sama gitu. Yang ketiga itu kesulitan dalam membangun merek baru, karena kan harus branding dari awal nih. Mungkin nggak dari awal sih, tapi lebih lama mungkin atau kurang. Kalau misal produkku ya produkku, tapi kalau misal bekerja sama kan dia harus lebih apa ya, lebih effort lah istilahnya untuk branding ini. Nah, keberhasilan dari merger ini
bergantung pada kemampuan perusahaan dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Nah, di sini ada study case tentang merger. Jadi di sini merger Gojek dan Tokopedia, lalu ini tuh menjadi suatu kayak usaha baru, namanya itu Goto. Nah, merger antara Gojek, jadi di sini di sini ada ada ringkasan dari artikelnya. Jadi merger antara Gojek dan Tokopedia ini tuh adalah dua perusahaan teknologi terbesar di Indonesia. Jadi merupakan langkah strategis besar dengan tujuan dan strategi korporat yang baru dan berintegrasi. Nah, di sini ada alasan dan tujuan strategi Goto pasca merger ini sangat relevan dalam konteks dari materi kita ini. Nah, latar belakangnya itu sebelum merger, Gojek dan Tokopedia ini beroperasi di dua sektor berbeda, namun saling melengkapi dalam ekosistem digital. Jadi kalau Gojek itu dominan dalam layanan transportasi on demand, jadi pengiriman barang, pengiriman makan gitu. Kalau Tokopedia itu tuh pemimpin pasar dalam e-commerce di Indonesia dengan fokus memberdayakan UMKM untuk berjualan secara online. Nah, kalau dilihat dari strateginya, yang pertama itu dia tuh memilih pertumbuhan internal atau eksternal. Nah, di sini Merger Goto itu melakukan pertumbuhan yang eksternal. Mereka itu menggabungkan kekuatan yang ada untuk tumbuh lebih cepat dan lebih besar seperti itu. Yang kedua, external development competition decreasing strategies. Nah, di sini Goto itu atau merger dari Goto ini memiliki sinergi dan penciptaan nilai untuk bersaing yang lebih efektif. Jadi bukan semata-mata anti persaingan, tapi mereka itu tetap melakukan pengawasan untuk kepentingan gitu. Lalu analisis SWOT dan strategi anti persaingannya itu gimana? Kalau Goto itu memanfaatkan SWOT untuk memperkuat diri, untuk mengatasi kelemahan-kelemahannya. Misal eh, kalau misal disendiri-sendirikan mereka itu kurang, tapi kalau disatukan dari analisis SWOT itu mereka itu jadi kuat gitu. Lalu mengatasi kelemahan atau kekurangan dengan memanfaatkan peluang dan mengurangi dari ancamannya. Nah, fokus utamanya itu bukan strategi anti persaingan, jadi mereka memilih untuk melakukan merger seperti itu. Lalu mereka kolaborasi dalam praktiknya itu gimana? Jadi contoh kolaborasinya itu untuk mencapai skala ekonomi jangkauan luas dan layanan komprehensif dengan memanfaatkan keunggulan masing-masing. Seperti itu. Baik, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.